adik-adik. Puji Tuhan, kita kembali lagi berjumpa di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yeay. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Nah, nanti Om Yosua berdoa. Terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini kami sebentar akan memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Siapkan hati dan pikiran kami untuk kami fokus untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, biarlah hati kita terus bernyanyi bagi nama Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan rasa ungkapan syukur kepada Tuhan. Ayo sama-sama kita mau bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, Dialah siapa? Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi ya, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan puji, sembahlah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah raja, dialah raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja, dialah raja, dialah raja, raja. Dialah siapa? Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Yeah, semangat Om. Om Yosua percaya kasih Yesus indah-indah. Oh indah. Amin. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, sekali lagi, oh Yesusku. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Dia ada di waktu kita merasa sedih, Dia ada di waktu kita senang, dan Dia ada di waktu kita merasa sangat takut. Dan biar hari ini kita sama-sama mau memanggil nama Tuhan, karena Dia Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu. Tuhan pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu. Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi adik-adik, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu, aku milikmu. Tuhan pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu Tuhan, aku milikmu, kami milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Kami sembahmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami. Haleluya.
di kakimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami anak-anak-Mu mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang terus bersama kami apapun keadaan kami. Baik kami merasa sedih, kami merasa senang, maupun ketika kami merasa takut. Tuhan, tetaplah Engkau beserta dengan kami dan kami mau terus memanggil nama-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu lewat cerita-cerita yang akan disampaikan oleh guru-guru kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengurapi guru-guru kami, bahkan Engkau persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi, puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah AO Kids di kelas yang besar. Kita percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun adik-adik berada, Tuhan hadir. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang awal pelayanan Yesus. Bagaimana Yesus ditolak di kampung halamannya sendiri. Nah, kita akan belajar bersama-sama, mari siapkan Alkitabmu. Kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang keempat. Injil Lukas pasal yang keempat, kita akan melihat dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, kita akan lihat beberapa ayat terlebih dahulu. Injil Lukas pasal 4, kita akan lihat dalam ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20 lebih dulu. Ya, Yesus ditolak di Nazaret. Demikianlah firman Tuhan, ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Nah, sampai di ayat 20 ini kita melihat bahwa awal pelayanan Tuhan Yesus setelah Yesus dibaptis pada umur 30 tahun, Yesus kembali ke Nazaret. Ya, nah, Nazaret adalah kota tempat di mana Yesus dibesarkan. Ya, jadi Yesus lahir di Bethlehem, tetapi Yesus dibesarkan, dia tumbuh besar di kota Nazaret. Jadi Nazaret adalah kampung halaman Tuhan Yesus. Di situ ada keluarganya, ada keluarga dari Yusuf dan Maria. Ya, walaupun kita tahu bahwa Yesus adalah anak Allah, dia lahir oleh Maria, perawan Maria, oleh karena karya Roh Kudus. Tetapi kita melihat di sini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia juga bertumbuh sama seperti manusia yang lain, dia bertumbuh besar di Nazaret. Nah, ketika Yesus kembali ke kampung halamannya, dia tinggal di Nazaret, dia kembali, dikatakan pada hari Sabat, ya, orang Yahudi beribadah pada hari Sabat, dia masuk ke rumah ibadat, ya, sinagog. Dan dikatakan membaca dari Alkitab, yang dimaksud adalah Perjanjian Lama. Dikatakan Yesus membaca dari kitab Nabi Yesaya. Ayat 18 dan 19, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, yang dibaca Yesus ini diambil dari kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang diutus untuk membawa pembebasan. Dan ini benar-benar sesuai dengan apa yang akan dikerjakan oleh Yesus. Yesus datang sebagai Mesias yang mengadakan pembebasan. Yesus datang sebagai Mesias yang mengadakan keselamatan, mengerjakan keselamatan itu. Nah, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-30 ya, ayat 21.
Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ya, puji Tuhan. Nah, ada sesuatu yang menarik di sini, ada pertentangan di kota Nazaret. Yesus ditolak oleh orang-orang yang ada di tempat dia dibesarkan. Ya. Ketika Yesus selesai membaca ayat-ayat tadi, bahwa dia adalah yang diutus, bahwa dia akan mengadakan pembebasan, bahwa dia adalah Mesias, untuk menolong, untuk membebaskan, untuk menyelamatkan banyak orang, maka ayat 21 katakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan kata lain, kedatangan Yesus, ya, sesuai dengan pengakuannya sendiri, sesuai dengan apa yang dia katakan, kedatangan Yesus itu menggenapi nubuat perjanjian lama. Jadi ketika Yesus membaca ayat dari Yesaya pasal 61 tadi, Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebagai Mesias, sebagai pembebas, sebagai juru selamat. Ya, jadi kedatangan Yesus menggenapi nubuat perjanjian lama. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dari perjanjian lama. Tetapi ketika orang-orang itu mendengar pengakuan Yesus, ketika orang-orang itu mendengar bahwa Yesus sebagai Mesias, Yesus adalah pembebas yang akan menyelamatkan mereka, mereka nggak percaya. Mengapa? Karena mereka kenal Yesus dari kecil. Mereka tahu siapa Yesus dari kecil. Ya, mereka katakan, loh, bukankah ia ini anak Yusuf dalam ayat yang ke-22. Ya. Mereka tidak mengakui Mesias itu adalah Yesus. Mereka tidak percaya. Mereka menolak Yesus. Ya. Bahkan ketika Yesus menjelaskan bahwa mereka memang akan menolak dia, bahwa ketika zaman Elia, zaman Elisa pun yang ditolong justru bukan orang Israel. Yang ditolong oleh Tuhan, di mana Tuhan bekerja, berkarya pada waktu itu, pada zaman Elia dan Elisa adalah orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang bukan Israel, justru mereka yang ditolong oleh Tuhan. Ketika mereka mendengar perkataan Yesus yang seperti mengkonfrontasi mereka, mereka sangat marah. Mereka bukan cuma sekedar kecewa dan menolak Yesus, mereka bukan cuma sekedar tidak percaya Yesus adalah Mesias, mereka menjadi sangat marah. Bukan berhenti sampai di sangat marah. Tapi dikatakan ayat yang ke-29, mereka bangun, menghalau Yesus, membawa dia ke tebing. Untuk apa? Untuk melemparkan dia dari tebing itu. Jadi mereka menolak Yesus, mereka tidak percaya. Mereka marah akan perkataan Yesus bahwa Allah bekerja bukan cuma untuk orang Israel, tapi juga untuk bekerja juga bagi bangsa-bangsa lain. Ketika mereka marah, mereka tidak berhenti sampai di situ, mereka hendak membunuh Yesus. Jadi kita melihat penolakan orang-orang di Nazaret semakin lama semakin memuncak. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias, mereka marah mendengar perkataan Yesus, mereka hendak membunuh Yesus. Ya. Tetapi Yesus katakan, berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Nah, kisah ini ya memulai pelayanan Yesus di tempat yang lain. Ya. Jadi Yesus dibesarkan di Nazaret, tetapi dia tidak menempatkan Nazaret sebagai tempat di mana dia paling sering melayani. Justru Yesus paling sering melayani di daerah lain, di Kapernaum khususnya. Jadi kita melihat di sini Yesus menjangkau bukan cuma sekedar orang Israel, tetapi orang-orang di Kapernaum, orang-orang yang
sebagian besar mereka adalah orang-orang campuran, bukan cuma orang Israel, ada orang Samaria, ada orang-orang Yunani, ada orang-orang Romawi. Jadi ketika Yesus memulai pelayanannya, dia tahu bahwa dia bukan cuma sekedar Mesias bagi orang Israel, tetapi dia adalah pembebas juru selamat seluruh umat manusia. Dan itu menjadi kesempatan bagi kita, itu menjadi anugerah Tuhan bagi kita, bahwa kita diselamatkan bukan karena kita orang Yahudi, kita diselamatkan bukan karena kita orang Israel secara lahiriah, tetapi kita diselamatkan karena kita percaya dalam nama Yesus. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini, kita melihat bahwa Yesus datang sebagai pembebas. Yesus datang sebagai Mesias, dia datang sebagai Juru Selamat, menggenapi perjanjian lama. Ya. Dan bukan cuma sekedar Juru Selamat, Mesias bagi orang Israel, tidak. Tetapi bagi seluruh umat manusia yang percaya. Jadi kita melihat di sini Yesus datang menjalankan kasih Allah yang besar untuk menyelamatkan kita semua yang percaya. Jadi mari kita belajar pada pagi hari ini, kita terus percaya mengakui rencana Allah dari semula, dari zaman perjanjian lama, digenapi sampai pada masa Yesus. Yesus datang sebagai Mesias. Dan setiap kita yang percaya dalam nama Yesus, kita terima anugerah keselamatan itu, kita diselamatkan bukan karena kita orang Yahudi, tetapi karena iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi mari terus kuatkan imanmu, tetap percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia terus mengasihi kita, dia terus memberkati kita, dan biarlah kita terus mengasihi dia dengan segenap hati kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami sudah dengar. Bagaimana Engkau adalah Mesias bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi Engkau Mesias bagi seluruh umat manusia. Engkau datang sebagai pembebas, Engkau datang sebagai penolong kami, Engkau datang sebagai juru selamat kami, yang menyelamatkan kami dari dosa dan penghukuman kekal. Kami selamat, kami terima anugerah keselamatan itu, kami mendapatkan hidup yang kekal, karena kami percaya dalam nama Yesus. Kami diselamatkan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami memakai hidup kami ini, sejak kami kecil, sejak kami masih muda, kami mau terus memakai hidup kami untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan memberkati kami. Juga Tuhan terus memberkati sekolah kami percaya anugerah-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, ini doa kami bersyukur dalam nama Yesus, haleluya, amin.